Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu, dan juga supaya tidak tertinggal untuk konten selanjutnya. Tak lupa Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudaraku. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah buat judul Manusia Pilihan Satria Piningit bukanlah suatu keinginan. Tentunya ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Begitu banyak ketertarikan berbagai kalangan dengan viralnya kisah manusia pilihan, sehingga tidak sedikit para spiritual dan berbagai keilmuan untuk mencoba membuka tabir sang sosok manusia pilihan yang dikenal dengan sebutan Satria Piningit, apapun sebutannya. Saat ini sudah banyak yang membahas dan banyak pula yang mempercayai atau sekadar ikut-ikutan, ikut membahas berdasarkan keilmuan masing-masing. Apakah mereka seorang ulama ataupun seorang spiritual dan lain-lain, ikut andil mencoba membuka tabir ini. Di sini Abah berusaha untuk ikut mencoba membuka tabir sang sosok manusia pilihan Satria Piningit. Tentunya dengan tafakur memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sang manusia pilihan ini sudah suatu ketetapan atau suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan sang manusia sudah lama, mungkin bertahun-tahun. Tentu di sini Abah tidak bisa pastikan berapa tahun lamanya beliau diperjalankan. Kita kembali ke pembahasan semula. Dalam tafakur, sebenarnya sang sosok manusia pilihan ini masih belum selesai dalam proses perjalanannya, karena beliau sudah dalam ketetapan atau sudah suatu ketentuan. Beliau adalah manusia pilihan. Tentunya para leluhur senusantara terus mengawal kemanapun beliau pergi. Tentu kita bertanya kenapa dikawal, karena tentunya banyak yang tidak menyukai kedatangan beliau, walaupun beliau seorang utusan nantinya, tidak untuk satu kelompok atau suku atau apapun, tetapi yang Abah dapatkan beliau untuk umat manusia, sehingga pengawalan beliau saat ini sangatlah ketat. Tapi ada sebagian orang berusaha untuk memunculkan sosok tersebut untuk suatu tujuan atau suatu keinginan. Yakinlah beliau lebih tahu daripada kita atau siapapun untuk memunculkannya dengan berbagai alasan. Tentu beliau lebih paham karena beliau yang menjalani dalam proses kesempurnaan. Tentu untuk keselamatan dirinya, semoga kita harus menyadari kenapa saat ini beliau belum muncul, karena semua yang terjadi pada dirinya sudah dalam kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak dirinya yang terpilih. Jadi dalam kesimpulan Abah, tak akan bisa mengungkap siapa sosok manusia pilihan ini dan di mana keberadaannya saat ini. Betapapun hebatnya seseorang spiritual yang akan membuka tabir ini, yakinlah sangat sulit kalau belum Allah Ta'ala memunculkan. Banyak
hal-hal kenapa beliau belum dimunculkan. Tentu yang Abah katakan tadi, untuk keselamatan dirinya, juga untuk keselamatan umat. Bila memang sering disakiti, dihina, dan berbagai macam ujian-ujian yang beliau hadapi, beliau hanya diam dan menyadari apa yang sedang beliau alami. Bagaimana banyak orang-orang yang mencoba memfitnah, kemudian ikut-ikutan memboikot kehidupannya, sehingga saat ini beliau sangat terpuruk dan merasa lelah. Tapi tetap ujian terus berlangsung sampai saatnya, dan ini juga tiap hari. Saat sekarang ini beliau terus mendapatkan petunjuk, atau beliau diberikan keilmuan. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Dan hubungannya dengan para leluhur Nusantara dalam kegoiban lainnya yang terus dijaga, salah satunya beliau di alam kegoiban dijaga sosok naga hitam atau naga bumi. Begitu juga dengan sosok Hyang Ismoyo terus berlangsung sampai saat ini. Hampir semua makhluk kegoiban menjaga dengan ketat dan berlapis-lapis supaya sang sosok ini tidak disakiti atau dijaga apapun gangguan dari segala penjuru. Di sini Abah mendapatkan suatu petunjuk. Para leluhur Nusantara sedang melakukan rapat mengenai keselamatan bangsa ini. Tentunya banyak hal-hal yang nantinya kalau terjadi bencana-bencana ini sebenarnya termasuk dalam pembahasan, manakala benda-benda sebagai wasilah akan bermunculan dan semua kekuatan akan berkumpul pada diri sang sosok manusia pilihan. Tak kala waktu nantinya beliau akan dimunculkan, maka timbullah bencana karena paku bumi tercabut dengan sendirinya kepada sang sosok manusia pilihan. Kalau ada yang mengatakan sang sosok manusia pilihan ini bisa mengendalikan 4 unsur tersebut, tentu semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadangkala beliau disakitin dan beliau saat ini berada di titik terendah, manakala beliau tetap sabar dan menerima berbagai perlakuan yang dia terima. Tapi di sini tak kalah sang sosok manusia pilihan ini terus-menerus disakiti karena beliau adalah seorang wali Allah, kekasih Allah, maka tak kalah beliau terus-menerus disakiti, dizalimi atau memusuhi beliau dikarenakan beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau tentunya dalam lindungannya. Manakala memusuhi dan menyakiti wali Allah, maka Allah Ta'ala mengumumkan akan menabuh genderang perang dengannya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan perperangan dengannya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain daripada dengan yang aku fardukan kepadanya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka akulah pendengarnya, di mana dia mendengar dengannya, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia berbuat, dan aku kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku memberikan apa yang dia minta, dan jika ia mohon perlindungan kepadaku, tentu aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Tentunya kita sebagai orang awam harus berbuat baik kepada sesama manakala kita menyakiti seseorang dan kita tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa yang kita sakiti adalah seseorang wali Allah atau kekasih Allah, maka sangatlah berbahaya. Maka dari itu, marilah kita berbuat baik terhadap sesama, juga termasuk makhluk Allah Ta'ala lainnya. Menurut Abah, yang terpenting bagi kita menjaga keimanan kita terus ditingkatkan, kemudian bersabar dalam ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman
tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.